Aduh, pertanyaan berat banget. Saya juga sebetulnya masih dalam tahap belajar juga berumah tangga gitu, belum lama, baru belasan tahun, jadi masih. Bapak sombong ya Pak? Bukan, maksudnya sakinah mawaddah warahmah itu kan sesuatu yang harus dikejar, bukan cuma dari satu anggota keluarga tapi semuanya gitu. Dan film ini mungkin menjadi salah satu gambaran gimana sih untuk mengejar itu semua, walaupun itu nggak mudah. Tapi kalau pesan-pesannya kayaknya Nirina lebih cocok untuk memberikan pesan-pesan. Makasih. Saya nggak berani untuk ngasih pesan-pesan. Maaf, tapi pernyataannya apa ya? Saya gegibah di belakang. Sudut pandangnya terhadap keluarga. Tips. Keluarga Iya. dapat ujian gimana? Iya. Tips. Wah. Ya benar, bagus itu. Iya benar kan? Makasih. Udah kamu udah baca pikiran gue. I guess there's no such thing as tips ya. Maksudnya karena kan setiap orang itu cobaannya masing-masing, solusinya juga berbeda-beda gitu. Tapi mungkin salah satunya adalah bila mana kita dihadapi sebuah masalah, coba nafas dulu. Maksudnya tarik dulu, kita menarik diri dulu, melihat problematikanya gitu, dan try to find a solution daripada kita menunjuk jari untuk melihat siapa yang salah di problem ini gitu loh. Jadi kayak ada sebuah masalah gitu, apa ya gitu, ini gimana ya kita nyelesainnya, daripada kayak kamu sih loh, kamu dong. Nah itu kalau itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Tapi betul, setiap hari kita pasti belajar, dan setiap kali kita juga akan mencoba mencari solusi yang terbaik. I guess yang perlu kita hadapi adalah, maksudnya kayaknya salah satunya adalah kita hadapin aja. Gandengan tangan bersama pasangan, komunikasi, karena kadang-kadang komunikasi terdengar sebagai hal yang very simple ya, sangat simple banget itu. Komunikasi, tapi apakah sebenarnya artinya komunikasi dan manfaatnya apa? Tapi ya itu, dari komunikasi kita bisa melihat, dan kita bisa lihat dari dua sudut pandang yang berbeda, karena manusia dijadikan satu di dalam pernikahan itu kan memiliki dua kepala yang mudah-mudahan masing-masing itu mencoba mencari solusi yang terbaik gitu. Nggak tahu ya kalau dibilangin solusi gimana caranya gitu, tapi pokoknya hadapi, bismillah, ingat pertama kali kenapa niat kita menikah. Enak. Mau menambahkan lagi? Pak, menurut surat Dia tahu. Silakan, itu kan Bang. skrip. Ya Allah, ini pertanyaannya ada yang bisa lebih gampang. Aduh, kalau ngomongin tentang rumah tangga pasangan suami istri yang sakinah mawadah warohmah, mungkin dalam perjalanannya aku sendiri sebagai pribadi gitu ya bersama suami itu juga untuk proses kesana pun juga luar biasa, karena memang ujiannya juga luar biasa. Jadi memang supaya seperti itu gimana ya caranya ya? Jangan dong gitu dong, ntar aku nangis. Dan intinya sih kita sama-sama sebagai pasangan suami istri tuh harus benar-benar menyamakan visi dan tujuannya tuh harus sama. Walaupun setiap ujiannya pasti pendapatnya berbeda, tapi harus selalu ingat di ujung tuh kita maunya apa. Mungkin itu kali ya, dan juga selalu mengingat bahwa menikah itu bukan cuma hanya sekedar ingin selalu bersama, ingin selalu memiliki, terus habis kayak gitu punya keturunan, tapi memang kita harus tahu ada yang namanya ibadah, karena kan kita melakukannya karena ibadah ya, karena Tuhan. Jadi memang untuk menuju sakinah mawadah dan warohmah itu butuh sebuah perjuangan dan juga sebuah proses yang sepertinya begitu menikah belum tentu kita bisa lakukan itu. Yang paling penting adalah bersama pasangan untuk selalu punya visi dan juga misi yang sama gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya apa ya, tipsnya adalah selalu ingat aja sih, ya seperti Nina ya, selalu mengingatkan kepada hang gini untuk yuk kembali ke Allah, yuk banyak doa, yuk banyak sholat gitu kan. Stay close till jannah. Iya, itu dia. Bener sekali, jadi kayak gitu. Jadi memang intinya tuh harus selalu kembali ke Tuhan juga gitu sih. Saya jawabin buat Dinda ya. Mewakili, jadi ada perwakilan. Mas pernah, kalau misalkan ini kita main analogi aja ya Mas. Mas kalau misalkan saya suruh Mas nyetir ke Bali naik mobil, bisa nggak Mas? Nggak bisa. Bisa tapi susah kan? Tapi bagaimana kalau misalkan Mas coba ke Bali, tenang aja, supir udah ada. Bisa nggak? Bisa dong. Nah itulah Tuhan. Oh.
Jadi maksudnya dalam kehidupan ini kita selalu berniat, kita selalu berikhtiar, tapi cenderung manusia lupa untuk tawakal, dan Tuhan menunggu tawakalmu itu lewat ujiannya. Nah, jadi kalau ini aku tahu dari Dinda, by the way. Aku tadi ngobrol banyak sama Dinda. Dinda yang bisikin. Dinda, yang dia cuma bisikin. malu, jadi aku yang jawabin aja. Jadi itu ya. Dari sakinah mawaddah dan warahmah itu terminologinya itu adalah damai, adalah cinta, dan cinta yang berkesinambungan. Yes. Tentunya kita tidak damai kalau misalkan kita sebagai manusia itu selalu berikhtiar untuk mencapai Z, kita harus A, B, C, D gitu. Kita lupa tawakalnya, kita lupa. Jadi kalau misalkan katakanlah aku nih, wah bulan ini tidak ada pemasukan, misalkan bulan ini sinemaku belum calling, wah gimana ya? Gimana nih? Pengen dong main film yang filmnya bagus gitu kan, Iya. sinemaku nih kapan callingnya gitu. Sementara selalu ngelihat di mana-mana tuh Vino G. Bastian gitu kayak dalam hati, sialan gitu. Banget sih. Film ada, series ada. Udah ganteng, actingnya bagus gitu. Oh ini dari Dinda juga. Dan Dinda juga, dari Dinda juga. Oke. Jadi terkadang kalau misalkan kita itu ikhtiar, kita itu lupa bahwa ada kehadiran Tuhan, lupa kalau misalkan dalam segala sesuatu itu tuh Tuhan tuh selalu menyertai kita, selalu menunggu kita. Ketika kita itu gagal, tandanya bukan kita nggak berhasil, tandanya Tuhan bilang enggak, menurut gua yang terbaik, menurut gua itu nggak yang terbaik, nanti dulu. Kayak gitu. Jadi selama itu ada, makanya sakinah itu kita jadi damai. Karena kita tahu segala sesuatu yang gagal itu tuh udah kehendak Billahi Ta'ala. Cinta selama ini ya mawadah, yaitu adanya cinta, karena kita tahu dalam menghadapi kegagalan itu selalu ada istri atau suami di samping kita. Dan warohmah, cinta yang berkesinambungan. Ya karena itu dia kita mencintai istri, karena kita mencintai Tuhan dan Tuhan menyuruh kita untuk mencintai istri kita. Jadi Dinda. Dinda ya, dimasukin sama Dinda. Yang kedua, sambung kedua itu kalau misalkan dalam Islam, ini dari Mbak Dinda juga ya. Kalau dalam Islam itu doanya gimana? Kan dalam setiap ayat-ayat itu surat-surat ada hasbabun nuzulnya, ada alasan kenapa ayat itu turun. Saran saya alin siroh, karena di situ apa ada alam nasrah maksud fa inama al usri yusra, inama al usri yusra. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Itu Dinda. Setelah ini di depan kita buka sesi konsultasi keluarga dengan Bang G. Pamungkas ya. Oke, pilihan dari Nathan Vino. Buat ngelihat Bang Vino dan Kak Nirina yang dari saya kecil udah saya tontonin filmnya. Itu underline dan bold ya, dari saya kecil. Dari nonton Bang. Loh, aku nggak bilang kalian tua. Kalau di TikTok katanya dari zaman Kak Ana rambutnya kayak Sasuke. Patah dulu lagi. Tapi maksudnya untuk ngelihat mereka bersama lagi, kembali lagi di layar bioskop, buat aku adalah, dan sinemaku bisa mewadahi itu terjadi, buat aku adalah sebuah kebanggaan justru buat kami gitu. Jadi untuk bekerja sama dengan orang-orang hebat yang ada di sini, buat Cinemaku Pictures sendiri menjadi sebuah kebanggaan. Kok kamu tahu sih aku baru comeback? Aduh Masya Allah, ini memang bisa dibilang tuh setelah vakum 14 tahun, mungkin 13-14 tahun lah ya aku vakum dari dunia acting. Cuy, dunia acting kayak artis aja gitu. Tapi jadi emang aku tuh bener-bener setelah menikah aku fokus sama keluarga, fokus sama anak dan juga suami. Setelah nggak pernah kepikiran sama sekali bahwa bakal terlibat lagi di dunia acting. Terus diajakin bener-bener dalam waktu singkat, itu pun juga masih awal tahun kalau nggak salah ditawarinnya. Kalau ditanya gimana perasaannya, pasti luar biasa seneng banget. Dinda saksinya ya Din, karena Dinda kita kan aduh kemana-mana bersama berdua gitu ya. Pokoknya pas lagi kita acting coach itu bener-bener aku tuh grogi banget, apalagi ketemunya langsung sama G. Kebayangkan G itu harus menggambarkan karakternya, dan dia bisa menggambarkan karakternya selama 1,5 jam, dimana setelah 14 tahun aku vakum ngeliat G itu kayak astagfirullahaladzim, gue bisa apa gitu. Dia ngomong aja nyerocos tentang ngegambarin tentang karakternya, sedangkan aku tuh nggak punya bayangan sama sekali. Oh, acting coach tuh seperti ini ya gitu. Aku nggak tahu karena memang aku tidak pernah terlibat dengan aku tidak pernah terlibat dengan dunia perfilman seperti sekarang gitu kan. Jadi memang benar-benar sesuatu yang baru buat aku. Pas lagi syutingnya juga Kak Na sama Dinda paling tahu ya, tanganku paling dingin ya Kak. Karena grogi banget, takut salah yang pasti, tapi alhamdulillah ternyata semuanya suportif banget.
dan rasanya tuh kayak hangat banget gitu, apalagi Pak Reka juga, aku tuh sempat takut gitu ya, namanya juga sutradara kan biasanya kalau misalnya pemain itu lihat sutradara tuh pasti kayak, ini pasti galak banget gitu ya, tapi pas begitu kita lagi syuting gitu, pas lagi mau cut gitu ya, assalamualaikum gitu kan, jadi oh ya Allah, alhamdulillah ternyata sutradaranya menyenangkan gitu, jadi alhamdulillah jadi nyaman syutingnya gitu. Buat saya film ini salah satu film dengan riset yang sangat luar biasa gitu. Karena begitu saya masuk, ternyata tim Sinemago itu sudah melakukan riset yang sudah lama gitu, sudah panjang sekali gitu. Mereka melakukan riset yang sangat detail kepada pejuang-pejuang ALS, caregiver, dokter, psikolog yang menangani para pejuang ALS. Dan ketika saya masuk sini, saya sangat terbantu sekali soal itu. Dan saya beberapa kali menghadiri bertemu dengan pejuang ALS, konsultasi dengan dokter, menghadiri seminar-seminar gitu. Tapi buat saya pribadi sebenarnya film ini tidak semata-mata menceritakan tentang ALS, tapi ini tentang sebuah keluarga di mana mendapatkan ujian, salah satu keluarganya itu menjadi pejuang ALS. Tapi dari situ kita jadi terbuka mata kita gitu, bahwa seperti yang tadi Gay bilang, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan dan Allah pasti akan menolong itu. Dan buat saya terima kasih banyak buat teman-teman Sinemago karena memfasilitasi, nggak banyak production house atau PH yang memberikan fasilitas atau memberikan kemudahan aktor-aktornya itu untuk melakukan riset gitu. Biasanya dapat skrip karakternya seperti ini, udah riset sendiri gitu. Kalau di sini saya sangat terbantu sekali gitu. Apa yang saya butuhkan, jadi bukan cuman riset by googling aja gitu, tapi semuanya kita datangi. Bahkan 2 hari yang lalu saya pun masih bertemu dengan pejuang ALS untuk berkonsultasi karena mereka sudah nonton filmnya. Kita menanyakan kembali apa yang mereka dapat dari filmnya, dan alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Itu yang bikin kami lega semuanya. Buat saya pribadi, gimana sih psikologi seorang yang ditegakkan ALS di dirinya gitu. Respon pertama itu seperti apa, karena itu sangat penting banget, karena nggak semua orang tahu ALS itu apa gitu. Seperti Rindra bilang, dari beberapa dokter pun hanya beberapa yang memang benar-benar fasih mendiagnosa, menegakkan ALS itu, tanpa mengecilkan maksudnya para dokter tersebut gitu, karena memang masih banyak yang mirip-mirip gejalanya. Dan buat saya itu yang benar-benar saya ambil sih, yang itu benar-benar saya ngobrol bagaimana perasaan ibu, perasaan mas, perasaan kakak ketika pertama kali ditegakkan ALS di diri kalian gitu, seperti apa, emosionalnya seperti apa, itu seperti apa gitu, dan apakah ada perubahan fisik sesuai dengan apa yang diberikan oleh dokter. Kondisi Arga di film ini pada level berapa, kondisi fisiknya seperti apa, itu yang kita pakai gitu. Jadi semuanya itu memang benar-benar detail, benar-benar kita takut salah sih, kita takut salah gitu. Kita pengen penonton ketika nonton film ini tidak usah memikirkan lagi, ini bener apa enggak sih risetnya, ini bener. Kadang-kadang kan gitu kan, kita ketika nonton film, ini risetnya bener nggak sih? Nah kita pengen benar-benar ketika teman-teman nonton, enjoy aja, nikmatin ceritanya, karena semua berhubungan dengan ALS ini sudah kita konsultasikan dan sudah di bawah pengawasan yang tepat gitu. Yes. Padahal ada Umay, ada Brian loh. Oh gitu. Jangan kasih pressure pantun, saya nggak lucu soalnya. Yang pasti mendengar tim dan cast terlibat di film ini dan nyaman terus happy itu suatu kebahagiaan buat tim Sinemago Pictures juga ya. Saya, Umay, Bu Yani, Brian gitu. Karena kita pengen bisa bangun lingkungan kerja yang nyaman dan bisa bikin film yang memberikan impact ke penontonnya. Dan semoga film Hanya Namamu Dalam Doaku ini bisa memberikan impact yang baik untuk siapapun yang menontonnya,
karena saya sendiri merasakan kalau di editing gitu ya. Tapi kalau saya impactnya di tengah-tengah ya, antara baik dan enggak. Karena jadi tantrum mulu sama Umara. Kalau habis nonton editing, sayang kamu jangan sakit ya please gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya nonton dulu deh. Iya, kamu tolong jangan sakit, aku takut. Jadi gitu kan. Tapi ya itu impactnya positif, jadi makin cinta ke pasangan gitu kan. Jadi semoga yang nonton film ini juga bisa tahu bahwa waktu yang kita punya sama orang yang kita sayang itu sempit dan kita nggak tahu sampai kapan. Jadi luangkanlah waktu sebaik-baiknya, jaga kesehatan, komunikasikan perasaan, bilang ke orang-orang yang disayang kalau kalian sayang sama mereka, dan selalu sebut namanya di dalam doa. Jadi semoga suka sama trailer dan posternya, jangan lupa disebarkan trailernya, posternya, diajak teman-temannya nanti untuk nonton ke bioskop. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita foto bersama aja, di belakang boleh berdiri, yang tetap duduk tapi boleh merapat. Ya, silakan yang di depan boleh merapatkan kursinya, yang di belakang boleh berdiri. Dan jangan lupa nanti teman-teman media dan seluruh tamu undangan yang hadir tadi yang sudah mengisi postcardnya nanti dikembalikan, dimasukkan ke dalam tempat di sebelah kanan ya. Dan jangan lupa diinfokan ke seluruh rekan pembaca dan juga teman-teman keluarganya bahwa mulai 21 Agustus 2025 hanya namamu dalam doaku akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Iya. Silakan teman-teman media boleh siap untuk mengambil. Nanti akan ada doorstop interview yang akan dibantu oleh teman-teman dari polisi di area depan. Ya, nanti doorstopnya di area depan ya. Dan jangan lupa kembalikan dari postcardnya yang sudah diisi ke tempat sebelah kanan, boleh dimajukan mungkin itu. Mas Jaka minta tolong ya jadinya. Oke, silakan lihat sebelah kiri dulu jajaran kes. Sebelah kiri, silakan sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri, aman teman-teman di sebelah kiri. Oke, di tengah. Ya, ada official photographer kita di tengah. Oke, tengah atas tengah. Aman? Siap, sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, baik, terima kasih. Terakhir di tengah lagi, silakan terakhir di tengah. Terakhir. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh jajaran dan jurnalis dari Hanya Namamu Dalam Doaku, dari Cinema Pictures.